Oke, halo semuanya. Sekarang kita akan bahas tentang kisi-kisi HS yang akan kalian tempuh di hari Senin nanti ya. Oke, langsung aja ya. Ya, untuk AS ini kita bagi menjadi tiga topik, yaitu ada drama, cerpen, dan juga puisi. Ya, untuk drama itu sendiri kurang lebihnya ada 20 soal, cerpen 20 dan juga puisi itu 10. Jadi memang dominan antara drama dan cerpen. Oke, karena memang kita proses terakhir kita masih belajar tentang drama. Oke, langsung aja ya, langsung aja kita langsung bahas di kisi-kisi yang pertama yaitu tentang adanya pengertian teks drama. Teks drama itu apa sih? Ya, teks drama itu kan kita tahu ya kalau dalam sebuah karya sastra itu dibagi menjadi tiga. Itu puisi, prosa dan juga drama. Nah, setiap jenis-jenis teks drama itu punya tujuannya masing-masing. Jenis-jenis teks sastra itu punya tujuannya masing-masing. Nah, untuk teks drama ini adalah karya sastra yang memang ditulis dengan tujuan untuk dimainkan, dipentaskan, dipertunjukkan. Ya, contohnya apa misalnya? Ya banyak drama-drama. Kalau kalian pernah dengar ada drama radio atau kalian pernah dengar drama di podcast, itu juga kan termasuk teksnya yang dibaca atau yang dimainkan adalah teks drama. Gitu. Ada juga wayang, kalau ditulis naskahnya yaitu jadi drama. Teksnya banyak-banyak ya. Termasuk yang saat ini kita sedang proses. Tujuannya dituliskan untuk apa? Untuk dipentaskan, dipertunjukkan ya. Itu yang menjadi ciri dari teks drama ya. Yang ditulis ya, karya sastra yang ditulis memang untuk dipentaskan, dipertunjukkan, dimainkan. Oke, ciri-cirinya apa dari teks drama ini? Yang pertama, kita tahu kalau dari ciri-cirinya ialah adanya dialog antar tokoh atau antar karakter. Jadi dia tidak berbentuk paragraf-paragraf, tetapi dia berbentuk dialog-dialog. Kita udah pernah lihat juga ya, contohnya itu ada di naskah-naskah yang udah kalian mainkan. Ini di sini Bapak buka lagi salah satu contoh naskahnya ialah adalah naskah sayang ada orang lain. Nih, kita belum pernah baca ini tapi nggak apa-apa, kita buka aja. Ya kayak gini ya modelnya. Dialog-dialog Hamid Mini Suminta. Oke, itu contoh dari dramanya. Ciri-cirinya selain ada dialog antar tokoh atau antar karakter, ada juga yang namanya notasi. Apa itu notasi? Notasi itu adalah petunjuk teknis, stage direction, ya petunjuk lakuan yang mendetailkan apa yang harus dilakukan untuk memainkan cerita drama ini gitu. Itu namanya notasi. Itu yang menjadi ciri khas dari sebuah teks drama. Yang pertama ditulis karena bentuknya dialog, dan yang kedua adanya notasi. Itu ciri utamanya. Lalu kita langsung masuk ke bagian-bagian dari teks drama. Nah, untuk bagian-bagiannya itu sendiri kita bagi menjadi 4: prolog, epilog, dialog, notasi. Dialog dan notasi dulu kita bahas ya. Tadi sekarang kita ngomongin prolog dan epilog. Untuk prolog itu sendiri kita tahu kalau itu adalah pengantar yang memberikan konteks cerita, yang memberikan ini tuh siapa sih, menceritakan tentang apa. Nah, itu namanya prolog ya, sedangkan epilog adalah simpulan akhir. um, Dalam akhir sebuah cerita drama itu ada sebuah kesimpulan yang diberikan oleh si penulis. Untuk epilog ini memang udah jarang dibuat karena biasanya penulis teks drama itu memberikan simpulan secara tersirat, tidak tersurat. Epilog ini adalah salah satu bentuk simpulan yang ditulis dengan tersurat. Oke, itu adalah bagian-bagian dari sebuah teks drama. Untuk contoh soalnya kayak gimana? Ntar ya kalian tahu lah. Bagian yang merupakan pengantar konteks cerita adalah apa? Bagian merupakan simpulan dari sebuah teks drama yang disebut dengan apa? Ya kayak gitulah kurang lebih untuk contoh-contoh soalnya. Sama yang bagian satu dan 2 juga. Apa yang dimaksud dengan pengertian teks drama? Apa ciri-ciri dari teks drama? Nah, itu kalian coba pahami, dibaca lagi. Lanjut. Jenis-jenis teks drama. Ini kita bagi menjadi
4. Ada drama modern, drama absurd, drama tragedi, drama komedi. Untuk kita mulai dari paling bawah dulu, drama komedi ini memang adalah drama yang menceritakan tentang masyarakat kelas menengah ke bawah yang biasanya disajikan dengan bentuk lawakan, jokes, guyonan dan lain-lain. Ya, memang tujuannya ditulis untuk menghibur. Ya, banyak sekali drama-drama komedi di Indonesia bentuknya kayak lenong, ketoprak, ya. Itu semua adalah bentuk-bentuk dari drama komedi. Termasuk di Eropa lainnya. Cuman memang paling berkembang pesat di Indonesia adalah bentuk dari drama komedi. Khusus karena sudah mengakar di daerah-daerah Indonesia. Lanjut drama tragedi. Nah, ini drama tragedi ini adalah salah satu drama yang menceritakan tentang nasib buruk, banyak masalah, berakhir tragis atau berakhir dengan tidak baik lah. Contohnya kayak Romeo and Juliet, akhirnya mereka berdua meninggal. Ya. Itu juga salah satu bentuk tragedi. Terus kalau kemarin kalian baca tentang cerpen Anak Haram, si akhirnya itu berakhir tragis di penjara. Oke, dua jenis ini kalian pasti udah paham tentang drama komedi dan tragedi. Lanjut ke drama absurd. Sama kayak namanya, tentang drama absurd. Drama absurd ini identik dengan ketidakjelasan, melewati batas-batas kewajaran. Nah, itulah absurd. Ya, nggak jelas, random, tidak wajar. Ya, itu adalah absurd. Dan drama modern ada mga teknik yang modern, banyak bentuk-bentuk dari drama modern yang nanti kalian akan ketahui, tapi kita nggak akan bahas lebih lanjut tentang drama modern. Kita akan fokus ke bagian 3 ini aja. Kalian harus bisa membedakan apa itu drama absurd, tragedi, dan juga komedi. Lanjut, ada unsur intrinsik teks drama. Ya, untuk unsur intrinsik sama kayak cerpen ya. Unsur intrinsik itu sama, ada, kita tahu kalau dalam drama kita ada yang namanya tema, tokoh, watak, terus alur, amanat, dan lain-lain. Untuk lebih lanjutnya nanti kalian bisa lihat PPT yang tentang cerpen ya. Di sini ada juga, udah ada di Classroom. Oke, kurang lebih sama antara unsur intrinsik dari teks drama dan juga cerpen. Nanti tinggal dibuka aja Canva-nya yang udah dikirim di Google Classroom. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang pengertiannya di bagian cerpen. Ya kayak ini nih, tema, amanat, watak. Nah, kalau dalam drama tidak ada sudut pandang. Kita lanjutkan untuk unsur. Itu tadi kita bahas tentang unsur intrinsik. Untuk unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang dipengaruhi di luar dari teks. Contohnya adalah biografi pengarang, latar sosial pengarang, dan falsafah hidup pengarang. Ya, ini adalah unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik teks drama. Untuk soalnya sendiri nanti kalian bisa memilih manakah yang merupakan unsur intrinsik dari teks drama, manakah yang merupakan unsur intrinsik dari teks drama. Oke, lanjut. Menentukan suasana dalam teks drama. Nanti akan disajikan teks drama, kalian tinggal tentukan suasananya seperti apa, yang sama seperti contoh-contoh atau soal-soal sebelumnya. Kalian baca, terus tebak suasananya apa. Ya, lanjut mengidentifikasi keperluan panggung. Oke, nanti dalam teks drama itu kita tahu ada hal-hal yang harus diperhatikan selain dialog, itu adalah notasi. Dalam notasi itu nanti kalian harus mengidentifikasi. Kalian diminta untuk mengidentifikasi properti
bentuk bentuk panggung dalam teks drama, ya. Kalian intinya baca aja, terus lihat butuh properti apa yang sesuai dengan teks yang disajikan. Lanjut, mengidentifikasi laku drama. Ini maksudnya itu ketika ada dialog, ya kita tahu ada notasinya, karena harus tahu eh, laku yang sesuai dengan dialog ini apa sih secara konteks, actingnya harus seperti apa, ya. Jadi harus lihat konteks dalam teks drama yang disajikan. Oke, ini banyak baca, banyak memperhatikan, jadi jangan sampai mengantuk. Begitu juga mengevaluasi, kalian diminta untuk improvisasi, ya, improvisasi sesuai dengan konteks di dalam teks drama. Nanti disajikan sebuah teks, terus kalian lihat untuk actingnya itu nanti seperti apa, ya, improvisasi yang cocok sesuai dengan teks yang disajikan. Oke, terus yang kedua, kalian diminta untuk mengidentifikasi nadanya. Wah, kalau dialog tokoh si A ini harus dibawakan dengan nada seperti apa? Apakah marah, senang, sedih, atau bingung, gitu. Ya, jadi sama, ini kalian harus baca, terus kalian bayangkan dengan kalimat yang disajikan dan dengan konteks yang disajikan, maka dialognya harus dibacakan dengan nada seperti apa. Oke. Lanjut yang ke-12, kalian diminta untuk mengidentifikasi unsur intrinsik dalam teks drama. Jadi kalian diminta untuk menganalisis, mengidentifikasi apa amanatnya, apa watak tokohnya, berapa umurnya, gitu-gitu. Ya, banyak sesuai dengan unsur intrinsik yang tadi kita udah dijelasin di bagian nomor 5. Oke. Lanjut, mengisi dialog yang rumpang. Oke, nanti ada potongan teks drama. Kalian harus pahami konteksnya, terus identifikasi mana dialog yang pas untuk mengisi dialog yang kosong dalam teks drama tersebut. Dan yang terakhir adalah mengubah bentuk teks narasi menjadi drama. Jadi yang tadinya kayak cerpen, terus kalian harus ubah menjadi seperti drama lewat dialog-dialog. Oke, itu untuk teks dramanya itu sendiri, ya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang cerita pendek. Untuk cerita pendek kita tahu, ya, kalian harus tahu apa itu penokohan. Penokohan adalah bagaimana penggambaran fisik, sosial, dan psikis tokoh. Gitu juga dengan perwatakan, bagaimana cara penggambaran watak tokoh. Latar, kita tahu latar itu dibagi menjadi 3, yaitu suasana, tempat, dan waktu. Lalu ada plot, ya. Untuk plot ini kalian tahu adalah sebuah peristiwa, sebab akibat dalam cerita. Dan yang terakhir adalah masih banyak sih, bukan terakhir, ini baru kelima. Tema itu ide pokok cerita, alur, lalu ada jalan cerita atau rangkaian peristiwa. Peristiwa dalam cerita dibagi menjadi 3, ya, maju, mundur, sama campuran. Tokoh adalah karakter atau pelaku dalam cerita. Sudut pandang adalah bagaimana posisi penulis di dalam cerita. Oke, dibagi menjadi 3, yaitu
Orang pertama serba tahu. Orang pertama pelaku utama. Terus orang pertama pelaku sampingan. Orang ketiga serba tahu. Dan orang ketiga sebagai pengamat. Terus ada amanat, pesan ya. Dan watak. Watak itu sifat dari tokoh-tokohnya. Oke, selain kalian harus tahu pengertiannya, kalian harus bisa mengidentifikasi setiap unsur intrinsik dalam sebuah teks cerita pendek. Nanti akan disajikan sebuah cerita, terus kalian tebak apa wataknya, apa latarnya, apa plotnya, apa temanya, apa tokohnya. Oke, itu yang nanti akan muncul dalam sebuah soal cerpen. Begitu juga dengan struktur, apa itu orientasi. Orientasi itu pengenalan, ya, pengenalan latar, tokoh, DLL, intinya pengenalan namanya juga orientasi. Komplikasi itu berisi tentang munculnya konflik, klimaks itu adalah puncaknya konflik, dan resolusi itu penyelesaian masalah. Koda adalah pesan atau simpulan dalam cerita. Koda juga sifatnya itu adalah tidak wajib ya, tidak wajib karena dia sifatnya opsional. Jadi kita kasih tanda kuning aja. Oke, terus cerpen memiliki 3 fungsi yaitu rekreatif, estetis, dan didaktif. Apa sih yang dimaksud dengan rekreatif? Rekreatif itu maksudnya adalah hiburan. Ya makanya di situ ada sifat yang rekreasi. Estetis untuk keindahan. Didaktif itu untuk pendidikan, memberikan informasi. Itu adalah 3 fungsi dari cerpen. Keempat, menganalisis permasalahan konflik dalam cerita pendek. Jadi nanti akan disajikan sebuah cerita, kalian harus tahu masalah apa yang sedang terjadi dalam cerita itu. Yang ketiga adalah menyusun paragraf teks cerita pendek. Nanti ada paragraf secara acak, terus kalian diminta untuk menyusun paragraf tersebut. Oke? Itu untuk cerpen. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang puisi. Puisi juga sama, kita tahu kalau ada ciri-ciri soneta ya, itu kalian tinggal buka aja di Canva Bapak tentang puisi soneta ya. Soalnya adalah manakah yang merupakan ciri dari puisi soneta, gitu ya kurang lebih. Jadi kalian harus tahu ya ciri-cirinya seperti apa. Terus yang kedua ada struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi kalian tahu ya, ada apa aja? Ada rima, majas, tipografi, imaji, dan apalagi ya, diksi. Ya, ini struktur fisik puisi. Terus untuk puisi batinnya itu ada amanat, tema, nada, dan terakhir sikap penyair. Nada atau sikap penyair ya, kurang lebihnya kayak gini. Nah, kalian harus tahu ini maksudnya apa, terus kalian mengidentifikasi apa nada dari puisi di atas, apa amanat dari puisi di atas. Bagian yang cetak tebal merupakan majas dari apa imaji yang ada dalam puisi di atas. Nah, kurang lebih soal-soalnya seperti itu. Oke, dipahami lagi tentang struktur fisik dan juga struktur batinnya. Terus kalian harus mengetahui majas personifikasi, metafora, sama paradoks. 3 itu aja ya, atau mungkin bisa lebih kurang dari ini yang keluar dari soalnya. Dan yang terakhir kalian harus bisa menentukan citraan yang ada di dalam sebuah puisi. Oke, sebenarnya ini semua ulangan, jadi kalian tinggal buka aja materinya. Kalau memang bingung, ada di Classroom ya. Yang penting untuk penyelesaiannya, kalian jangan malas-malas untuk baca lagi. Oke, see you. Semoga banyak yang dapat nilai 100. Bye-bye.